Nanti malam mau tidur di lantai berapa saya? Ya kan bebas, yang jaga ya. Tiap bulan digaji, gak usah mikirin token bunyi-bunyi. Ini gak bilang bos, token bunyi bos, udah selesai. Ya. Ya. Bahkan pun saking gak pengen ketahuannya, pakai atas nama si Bibi. Secara negara punya si Bibi itu tuh, bukan punya si bos. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Sekalinya datang kadang sebentar ya. Tiap hari harus, tiap bulan mesti mikirin gaji si mama, gaji si bibi, biaya sekolah renang, jangan dikira murah itu ya. Masya Allah ya. Makanya dari sini kita bisa belajar ternyata kunci bahagia itu adalah jaga villa. Mungkin kita semua bisa ya. Ya enggak, jadi kadang yuk coba dipikir dapatnya apa gitu. Dengan jadi pemimpin atau jadi orang kaya, orang rebutan pengen ketemu, waktunya gak cukup. Dan satu harinya orang kaya sama satu harinya orang yang belum kaya tetap 24 jam kan? Belum dipotong tidur, belum dipotong kerja kalau harus kerja, ya gak cukup waktunya. Semua orang mau ketemu, ditemuin semua gak bisa. Mana yang ketemu karena kebanyakan pengen minjem duit. Agar silaturahmi tidak terputus. Berarti masa kayak gitu nyampe Hongkong dulu ya. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100. Nah beneran punten ya, bukan berarti gak boleh punya. Sahabat juga mendengar tentang cara hidup seperti ini. Apakah mereka langsung memilih miskin semua? Enggak, banyak yang tambah kaya. Tapi kan tujuannya sama, baik yang gak punya duit maupun yang punya duit. Satu tujuannya, jadi jangan tambah dekat sama Allah. Gitu. Bagian punten ya, pernah ada yang nanya kayak gini kan? Kok kalau Allah sebegitu hebatnya, kenapa gak dikabulin doa semua orang? Masing-masing yang hadir di sini dibagiin sama Allah 10 T, 10 T, 10 T. Bukan rupiah lagi, dolar. Senang tidak? Tuh, gampang kan bahagiain wanita mah tinggal dikasih khayalan. Ya. Nggak, balik lagi. Kenapa tidak Allah kabulin semuanya? Jawabannya sederhana. Kalau Allah kabulin permintaan semua orang, ngaco bu itu. Ngaco gimana bu? Contoh, semua yang ada di sini pengen sehat. Kira-kira manusia satu planet bumi semuanya pengen sehat kan? Kalau dikabulin sama Allah satu dunia sehat, gak ada yang sakit. Dokter nganggur, rumah sakit gak laku, apotik gak laku. Berarti ada sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Ya, repot. Atau semua Allah jadi kaya, semua pengen kaya. Jangan mentang-mentang pengajian langsung jadi soleha ya. Kaya itu boleh, apalagi kalau kayanya untuk kebaikan. Pengen bangun masjid, berangkatin orang tua haji, amin, silakan. Tapi kalau semuanya jadi orang kaya, kita nggak bisa kumpul di masjid ini, karena nggak akan ada masjid yang nggak ada yang mau jadi tukang. Yang ada orang, bahkan mungkin Hongkong sudah jadi gunung sampah. Setiap hari ada orang mau buang sampah, Pak, buangin sampah saya nih 1 miliar. Karena dia sama-sama kaya, enak aja. Kamu yang buang nih 2 miliar. Enak aja, kamu yang buang nih 4 miliar kan gitu aja terus. Ya. Dan semuanya kaya. Ibu nggak pada pakai baju bagus-bagus begini, nggak ada yang mau jadi tukang jahit. Saya mungkin udah gondrong karena nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Repot gak dunia kayak gitu? Justru adilnya Allah, mau kamu berkuasa tidak berkuasa, kaya atau belum kaya, karyawan atau bos, sederhana, nurut deh sama Allah tuh udah selesai urusan. Ya.
daripada punya segala-galanya tapi hidup sekehendak dirinya, nggak nurut sama Allah. Repot setelah meninggal, itu mah asli. Jangankan meninggal, sebelum meninggal aja repot ya. Karena unten ya, rugi kalau sekedar udah jauh-jauh ke Hongkong, bahkan meninggalkan negeri Indonesia sudah ada yang puluhan tahun, tapi gak jadi amal, cuman dapat saldonya tambah banyak, koleksi tas tambah banyak. Gak usah langsung menunduk gitu kan, jadi kelihatan. Kalau orang Sunda nyebut tas itu kantong. Ya betul lah. Kalau itu kantongnya ketinggalan, saya kantong. Ini kena kantong, gitu ya. Orang Sunda begitu bilangnya. Ya. Ini ya, kau mau mastiin suatu hal, minta ke Allah tuh selagi mintanya kebaikan boleh minta apa aja. Minta kaya boleh nggak kau? Boleh. Minta jodoh boleh nggak? Boleh. Minta naik jabatan boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ya. Tapi punten, saya mau kasih tahu satu fakta. Kalian minta apapun itu belum tentu dikabul. Benar? Ada yang minta kaya, emang pasti dikabul jadi kaya? Enggak, tuh ada yang minta kaya tiap hari tapi gak kaya-kaya. Yang minta jodoh, emang pasti dapat jodoh? Enggak, ada yang masih jodoh sampai sekarang. Benar lah. Tapi tahu nggak? Ada satu doa yang kalau kalian mintanya ini nggak mungkin gak dikabul, pasti dikabul no. Coba baca doa makan, langsung ada makanan nggak? Enggak juga kan? Berarti beneran. Doa apa? Doa minta apa? Ada yang udah lihat nih berarti ya videonya. Kau pernah bikin video tentang itu? Doa minta apa? Doa minta hidayah. Beneran. Kenapa? Kenapa hidayah? Karena kalau sudah ini yang dikasih sama Allah, kalian mau hidup kayak gimana pun jalan ceritanya terserah Allah, tetap aja nyaman, damai, tenang. Diuji gak jadi raja atau hanya jadi rakyat, bismillah, yang penting jadi amal. Diuji jadi orang kaya atau belum kaya, udah tenang aja. Dibanding silakan pilih seluruh keinginan dikabul tapi gak ada hidayah, tidak ada Allah di hati. Ya lihat para maling di negeri kita, para koruptor udah pada kaya belum? Gak ada Allah, makanya masih nyuri. Iya kan? Enggak gitu, kalau misalkan mereka kurus kering kerontang terus sampai nyuri, mungkin kita masih wajar. Itu perut udah offset kayak gitu masih aja. Nyari apa? Nyari apa beneran? Ya. Tapi bisa coba lihat ya, para nabi, orang soleh terdahulu, gak usah para nabi, para yang benar-benar soleh asli. Apakah setelah udah bertakwa sama Allah seumur hidup gak akan ada masalah? Pasti ada. Tapi gak ada tuh satupun yang sampai saya nyesal jadi orang soleh, gak ada. Atau nabi menyesal menjadi nabi, saya nyesal ambil lowongan jadi nabi. Gak ada mereka juga. Ya. Enggak beneran. Karena ya udah, bahagianya udah berubah. Dulu hanya bertanya apa yang aku suka, sekarang dia bertanya mana yang Allah suka. Ya. Dulu dia bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Enak hidupnya. Masalah mungkin lebih berat dari orang, enggak, tapi biasa aja dia. Ya. Karena sudah Allah yang di hati izin. Karena izin ya, salah satu yang membuat Koko pribadi yakinnya memilih Islam, walaupun ternyata bukan mualaf ya, karena lahir memang yang mualaf ayah. Terus saya kecil memang ikut sama nenek, sama popo. Beliau Buddha, jadi dikasih makannya babi. TK sampai SMA juga sekolah Katolik. Nyari duitnya di Thailand lagi.
Jadi bukan santai doang emang. Jadi kadang ada yang ngira tapi enggak, karena setelah pulang saya nanya ke guru ngaji, saya harus syahadat lagi ya? Oh nggak usah kata. Tapi dulu nanya sama siapa yang bisa bahagianya tanpa alasan. Karena dulu berangkat ke Thailand alasannya sama, pengen bahagia, so pengen tahu. Kayaknya sepertinya bahagia tuh harus punya uang banyak dulu. Sehingga punten ya, kalau ada orang pengen kaya tuh alasannya cuma satu. Tahu tidak? Karena belum pernah kaya. Yang udah kaya asli ngerti ya, tempe bacem yang nyaris basi sama daging steak tenderloin wagyu impor setengah juta satu porsi. Bedanya cuma di mana? 5 cm di sini dong. Lewat lidah aja udah ketahuan nyampe sini. Emang rasanya beda? Waduh, kenyang makan tempe sama kenyang makan daging sama kan? Yang lebih sama keluarnya sama-sama bau. Kudu dari lambungnya gitu. Sama aja. Ini di Hongkong apa di sini? Hongkong terasa Jawa. Ya gitu ya. Karena belum pernah jadi penasaran. Oh kayaknya enak naik mobil itu teh apa juga. Berkali-kali menemui yang naik mobil mewah, stres tapi mikirin dagangan gak laku. Ada temen yang ditanya kenapa stres banget. Iya omset cuma 18 miliar. 18 miliar stres. Karena biasanya 20M katanya. Kurang 2M aja gelisah banget ya. Sedangkan coba di sini ya ada yang bisa bahagia hanya ketemu sebelah. Oh, di Hongkong aja. Di Indo juga. Di Thailand pernah ngeliat istri minta cerai dari suaminya karena nggak dibeliin mobil yang kelima. Ada. Tapi di Indo ya Allah ada suami, ada istri yang bisa bahagia hanya karena suaminya pulang bawa sebelah. Allah dia nggak minta apa-apa. Insya Allah bahagianya tuh begitu murah ya. Hanya cukup dengan syukur, hanya cukup dengan iya kenapa nyiksa diri lah. Udah. Nah, alhamdulillah Islam memberikan cara untuk bisa bahagia apapun itu kondisinya. Tapi yang pakai tadi, pakai iman ya. Karena dikasih judulnya itu ya, membangun semangat hidup dalam Islam. Ya kalau nggak pakai iman, bahagianya pakai apa? Ya. Ada kisah luar biasa ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dimintai makan sama orang, minta seporsi makanan. Lalu ternyata yang mintanya, iya bukan orang Muslim ya. Saya ulang barangkali ada yang belum tahu kisahnya ya. Lalu kata Nabi Ibrahim, kalau kamu pengen makanan ini, masuk Islam dulu gitu. Atau setidaknya mengakui ada Tuhan, karena dia ateis ya. Dia berkata, aku tidak akan mau mengakui adanya Tuhan meskipun harus lapar, nggak jadi dikasih makanan. Dia tetap kepada kesesatannya ya. Maka dia pergi, ternyata mendapat teguran dari Allah ketika ngadu ke Allah. Ditanya sama Allah, kenapa kamu gak ngasih gitu makanan kepada dia? Ya karena dia tidak beriman kepadamu. Dibalikin sama Allah, aku memberi makan jutaan orang yang tidak beriman kepadaku setiap hari. Bahkan orang yang tadi kamu tolak kasih makan, dia bisa hidup selama 70 tahun sebagai orang ateis karena aku yang kasih makan sampai di umur segitu. Sedangkan engkau menolak berbuat baik hanya untuk 1 kali makanan, padahal aku saja yang maha baik berbuat baik. Ngibrit itu tadi Nabi Ibrahim, dicari makan itu orang pengen saya kasih makan. Berbuat baiknya gak pilih-pilih, ingin bahagianya gak pilih-pilih ya. Sesederhana itu. Karena semakin kita meletakkan pesaing Allah di hati,
makin sulit bahagia demi Allah. Ya. Makanya kita kalah dengan anak-anak bisa jadi karena itu, betul? Yuk renungkan lagi anak-anak. Gampang memaafkan, ya, nggak gampang ngambek. Habis benjol sama temannya, bayar lagi 5 menit kemudian. Yang berantem, ya ibunya, ya. Nah kamu tuh habis benjol sama dia, anak kecil gak mikirin. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya suka, main bareng udah selesai. Orang tua mah karena mulut orang bisa nggak ngomong tuh sama saudaranya 10 tahun. Alhamdulillah. Ya. Maka, Masya Allah. Apa bedanya? Sederhana. Sederhana. Di hati anak kecil belum ada pesaing Allah. Ya. Meskipun dia juga nggak ngerti tauhid itu seperti apa, fikih ibadah seperti apa, nggak tahu. Tapi kita makin gede, makin kita letakkan ada pesaing Allah. Oh gini ya rasanya punya duit, enak. Oh gini ya rasanya punya jabatan, enak. Sehingga itu bisa membuat dia yang udah dapat rezeki bisa nggak jadi bahagia. Hanya karena, oh aku baru bahagia nanti kalau mobilnya sebanyak dia, kalau saldonya sebanyak dia. Kenapa bahagianya jadi harus tambah banyak alasan? Dulu waktu kecil bahagia kita gak banyak alasannya. Jadi semakin kita meletakkan pesaing Allah di hati, makin sulit bahagia. Aku baru bahagia kalau dia terima cintaku. Puntenlah, itu dia yang, jangankan dia mencintaimu, satu dunia mencintaimu dan ingin menyelamatkanmu ke surganya Allah. Satu dunia bersepakat, yuk kita anterin si Kodenis nyampe surganya Allah. Kata yang punya surga gak ngizinin, tetap celaka ini diri ini. Ya. Terus ngapain masih ngegantungin kebahagiaan kita ke cintanya makhluk? Berbuat baik ke dia mah enggak, silakan, gak apa. Tapi kalau kita bahagianya hanya ketika dia balas cinta atau tidak, kan amat sangat merugikan bagi kita. Ya. Sedangkan satu dunia membenci, tapi Allah sayang, selamat. Pegel, bener pegel banget hidupnya. Ya. Menggantungkan kebahagiaan kita di mulut orang. Mulut orang mah bojigo. Ngerti gak bojigo? Ya, kalau bangun tidur belum sikat gigi kan aromanya kurang enak. Ya. Masya Allah. Bagian udah lah, mulut orang gitu-gitu aja. Dihina, monyong kamu, emang mulut ibu langsung mancung. Biasa aja. Ya. Dipuji juga sama. Ya, bahkan yang harus majuin bibir kan orang yang nyebut kata monyong, betul? Kalau praktekin coba sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Ini susah, sulit. Ya. Dipuji sama aja lah, Masya Allah. Kadang ini ya, saya tanya, Bu, kalau dikasih uang 100 juta suka nggak? Suka? Tapi palsu. Maksudnya apa kok? Ya gitu. Kadang kita suka sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ketemu teman, tahu-tahu dia berkata, Ibu, kok tambah muda terus ya? Menurut ibu asli itu coba. Tolong jelaskan secara medis tambah muda setiap hari itu gimana aja. Tapi kita percaya kan di toilet sendirian sambil ngaca. Ya juga. Sudah lagi. Keriput tidak bisa berbohong tuh ya. Mau dipakai isolasi bahan percuma. Harus terima. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu, Masya Allah. Sekarang dipakai lagi tambah lucu. Gak masuk ya. Udah ya. Jangan takut jadi tua ya. Tenang aja. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, gak bisa bener lagi. Udah beneran ya, jangan. Ada kisah kayak gini ya. Saya
lagi senang mengingat kisah ini. Ini kisah tentang seorang dermawan dapat kambing, beli kambing, minta Pak Kiai di desanya tolong dipotong bagiin ke seluruh masyarakat. Tapi request, saya mau dapat bagian dagingnya. Yang belah mana? Saya minta bagian yang paling buruknya aja, yang gak enaknya aja. Siap, potong, bagiin, semua orang kebagian. Pak Kiai datang ke rumah dermawan. Ini yang diminta. Begitu dilihat isi plastiknya, ternyata isinya adalah lidahnya dan hatinya. Besoknya Pak dermawan dapat rezeki lagi, beli kambing lagi. Minta tolong Pak Kiai lagi, Pak tolong potong bagiin ke semua orang. Tapi kemarin saya minta bagian paling buruk, hari ini beda dong. Saya minta bagian paling baik dari kambing tersebut. Siap, potong, bagiin, selesai, datang ke rumah Pak dermawan. Ini bagian terbaik yang tadi Bapak minta. Begitu diintip, plastiknya isinya ternyata sama, lidahnya sama hatinya. Jadi dia nanya dong, Pak Kiai, kenapa sama terburuk dan terbaik? Begitu juga dengan manusia katanya. Kalau lisan dan hatinya baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Kalau lisan dan hatinya buruk, bisa menjadi seburuk-buruk makhluk. Coba di sini ada yang pernah sakit hati sama seorang kambing, angkat tangan. Lewat kandang kambing terus kurang aja. Gak ada ya. Tapi di sini ada nggak yang pernah sakit hati sama mulut orang? Biasa ya. Padahal katanya lebih mulia manusia daripada kambing ya. Tapi lisannya lebih nyakitin daripada bere. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sengaco-ngaconya kambing seumur hidup, demi Allah saya gak pernah melihat kambing homo. Bener, iya kan? Iya. Manusia ngakunya punya akal, gak dipakai iman, bisa-bisa aja tuh. Ya. Mungkin dia lupa bahwa Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Gitu ya. Maka lanjut. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah apa? Asy-Syams ya, surat 91 ayat 9 dan 10-nya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, apa yang dimaksud disucikan dan dikotori di situ? Adalah bicara masih ke tempat adanya iman di hati ya. Masalahnya gini, kita kalau ngomongin penyakit tuh ya, kita bagi duanya biar gampang ya, penyakit fisik sama penyakit hati gitu. Penyakit fisik versus penyakit hati. Kita lihat penyakit fisik itu suka tidak suka, sembuh tidak sembuh, ringan atau parah, ujung-ujungnya sama apa? Mati gitu. Betul. Ada yang tanpa sakit mati juga bisa. Ya. Tapi bedanya apa? Di dunia kalau penyakit fisik, sambil kena penyakitnya minimal 1 dosa berguguran. Bisa jadi yang penyakitnya lebih parah daripada yang sehat, dosanya lebih suci, lebih bersih daripada yang sehat tapi malah bermaksiat. Ya. Karena kepahitan ujungnya cuma 2, harus hafal. 1, gugurin dosa. 2, meninggikan derajat. Ulangi. 1, gugurin dosa. 2, ya. Jadi ujungnya sama, mati. Sambil di dunia kena dosa berguguran atau derajatnya makin tinggi. Ketika dibangkitkan di alam setelah kematian, demi Allah penyakitnya gak ikut. Iya kan? Gak ada, jangankan sakit lah, meninggal dengan keadaan, mohon maaf, misalkan terlindas kendaraan gitu ya, yang sampai berserakan gitu ya, meninggal, bangun utuh, dibangkitin lagi, gak sambil aduh pak pegangin lo susahnya, beneran utuh demi Allah, ya, gak ngikut penyakitnya. Nah, kalau penyakit
hati di dunianya justru nggak kerasa, bahkan merasa kemana-mana dikagumi, tangannya dicium, dan merasa jadi saya yang hebat, saya yang luar biasa. Sehingga akhirnya naudzubillah timbul penyakit hati, entah sombong, entah dengki, meninggal ikut tuh penyakitnya, harus dipertanggungjawabkan. Apa yang membuat kamu jadi sombong? Oh, karena saya begini dan begitu. Hartanya dari Allah, dibilang cantik, yang mendesain wajahnya Allah, bukan kita yang desain sendiri. Dibilang punya jabatan, titipan dari Allah juga. Karena kalau memang yang dikaguminya adalah dirinya, bukan jabatannya, tapi setelah beres menjabat, enggak, tuh orang beralih ke pemimpin selanjutnya, bukan kepada dia lagi. Berarti kan yang dikagumi sebetulnya bukan dianya, tapi jabatannya. Ya. Tertipu aja dia. Ya. Maka dari situ, ketika pengen berobat juga beda. Ibu sakit fisik datang ke dokter, jujur enak. Apa yang dirasa? Ininya dong. Saya juga kemarin kebanyakan makan beling, misalkan ya misal ini masih nancep misalkan gitu. Gampang akhirnya kan? Nggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Nggak mau rahasia. Dokter mah kepo. Enggak, saya bukan dukung, kata dokternya gitu. Kita jujur kan, pengen sembuh soalnya. Padahal bisa jadi gara-gara sakit itu bersih dari dosa-dosa. Giliran penyakit hati, boro-boro kepikiran berobat. Ada yang datang pengen ngobatin juga. Saudaraku, gak boleh gitu. Itu tuh namanya sombong. Siapa yang sombong? Sok tahu untuk galakan dia, galakan pasiennya. Itu kan kalau diibaratin kayak dokter yang tadi, pasien kamu tuh harus minum ini, nggak ngaco. Bukan dong, saya kan bisa minum obat yang lain. Tahu aja siapa sih? Jadi gitu lah ya, penyakit fisik kalau udah mesti lah ya. Karena ibarat gini, kita ini mungkin rajin mengisi ember pahala kita. Ibarat kita punya penampungan pahala, anggaplah ember gitu bentuknya ya. Kita isi tadi sholat subuh, kita isi hari ini pengajian, kita isi misalkan nanti ada yang sedekah, misalkan ya. Ketika pulang ke hadapan Allah kan disetor dong embernya. Kadang kita udah pede, sepanjang hidup aku udah banyak isi ember pahalaku. Begitu disetor, loh kok kosong, ternyata bocor ya. Kita lebih rajin ngisi ember pahala kita daripada mengecek ember kita bocor atau enggak ya. Karena kalau sampai embernya bocor kan rugi. Seumur hidup udah benar-benar keluar uang buat sedekah, seumur hidup udah benar-benar belain yang lain bangun kesiangan, dia tetap bangun subuh. Apa itu? Lanjut? Tapi ternyata nyampe Allah nggak laku, udah bocornya. Nah tadi, apa yang paling bikin ember pahala kita bocor? Dan hatinya yang bermasalah. Ibu punten ya, Ali bin Abi Thalib tahu? Ya tahu ceritanya ya. Sepupu Nabi sekaligus mantu, ya, karena menikah dengan putrinya Rasulullah. Ibu tahu siapa yang membunuh beliau? Tahu kisahnya? Yang bunuh namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Siapa orang ini? Orang ini kalau disebut di zaman itu disebutnya orang-orang Khawarij. Siapa orang-orang Khawarij ini? Adalah orang-orang yang Nabi sebut sholat kalian, ini bukan kaliannya ke kita ya, tapi kepada sahabat Nabi yang kualitas ibadahnya luar biasa. Dibilang sama Nabi, sholat kalian dibandingin sholatnya kaum Khawarij, sholat kalian gak ada apa-apanya dalam urusan jumlah ya. Bacaan Quran dan zikir kalian dibandingkan kaum itu tidak ada apa-apanya kalian dibandingkan mereka ya.
Bahkan kalau waktu Ibnu Abbas bercerita terkait bertemu dengan mereka, Ibnu Abbas menggambarkannya seperti ini, sahabat Nabi. Menggambarkannya mereka adalah orang-orang yang jelas tanda sujud di dahinya. Karena mereka jenis-jenis orang yang sujudnya tuh sampai berdarah-darah, saking seringnya. Ya. Bahkan yang ngebunuh Ali bin Abi Thalib tadi, Bu, kan ditangkap ya. Di salah satu hukumannya dipotong tangannya, dipotong kakinya, gak bergeming, gak teriakan ampun tolong jangan, enggak, biasa aja sambil terus berzikir lagi lisan. Tapi ketika lidahnya yang pengen dipotong, baru dia mohon jangan. Kenapa? Dipotong kaki biasa aja, potong tangan biasa aja, kenapa potong lidah jangan? Karena aku tidak ingin berhenti berzikir kepada Allah. Itu yang bunuh Ali. Mereka disebut oleh Nabi seburuk-buruknya kaum. Baca Qurannya kayak gitu.